Sesaat lagi Anda ikuti info haji terkini 2024. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Bersama saya Jorji Satrio dalam info haji terkini langsung dari Arab Saudi tahun 2024. Dan saat ini Insan Persada kita sudah terhubung dengan Ketua Kloter 16 dengan Bapak Haji Muhammad Khairuddin. Dan langsung saja kita sapa Insan Persada. Assalamualaikum Pak Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat dan jamaah pun mayoritas sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Pak Khairuddin ini Ketua Kloter 16 Pak ya? Iya. Baik. Betul. Pak Khairuddin ini mungkin bisa diinformasikan ada berapa banyak nih Pak Khairuddin jumlah jamaah di Kloter 16 ini Pak? Iya. Jadi di kloter 16 PDJ ini satu kloter itu jumlahnya adalah 315 jamaah ditambah dengan petugas kloter 5 orang. Jadi totalnya ada 320 sama dengan kloter-kloter lainnya. Tetapi di dalam jamaah yang 315 itu ada 2 orang petugas haji daerah, PHD dari pembimbing ibadah, PHD 1 orang dokter. Nah itu. Komposisi kloter ini kan petugasnya 1 ketua kloter, 1 pembimbing ibadah kloter, 1 dokter kloter, dan 2 perawat kloter. Nah, itu komposisinya. Baik. Komposisinya. Jadi artinya di Kloter 16 sudah ada dokter, sudah ada perawat juga Pak Khairuddin ya? Betul. Baik. Ini dari total semua nih Pak tadi selain yang ada 2 orang dan 5 petugas ini. Untuk jamaah sendiri Pak Khairuddin ini berasal dari mana saja nih Pak? Jadi kloter BDJ 16 ini terdiri dari 3 jamaah kabupaten kota ya. Dari Banjarmasin, mayoritas itu ada 152 jamaah, dari Tapin dan dari kota Banjarbaru. Jadi 3 kabupaten kota. Ada 1 yang mutasi dari BDJ 12 dari HST Hulu Sungai Tengah itu masuk ke dalam Kloter 16. Baik, artinya di Kloter 16 ini ada 3 kabupaten kota yang ada di Kloter 16 dan 1 orang ini mutasi dari Hulu Sungai Tengah tadi Pak Khairuddin ya. Halo Pak Khairuddin, terputus tadi Pak. Halo Pak. Iya Pak Khairuddin, tadi kita terputus dan saat ini kita sudah terhubung kembali. Mungkin ini pengaruh jaringan ya Pak Khairuddin ya. Baik. Tadi di Kloter 16 sudah diinformasikan ada sekitar 320 orang jamaah, ini sudah termasuk petugas dan 2 orang tenaga medis juga ya. Dan tadi juga diinformasikan oleh Pak Khairuddin ada 3 kabupaten kota yang ada di Kloter 16 ini. Nah mungkin Pak Khairuddin bisa diinformasikan juga untuk semua jamaah kondisinya saat ini seperti apa Pak Khairuddin? Baik. Jadi kondisi jamaah BDJ 16 saat ini mereka sedang beristirahat di hotel. Semua kita himbau untuk tidak melakukan aktivitas terlalu jauh dari hotel karena sudah mendekati kegiatan proses pra-Armusna, Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Jadi sejak kemarin jamaah banyak tinggal istirahat di hotel dan beraktivitas ibadah di hotel dan masjid terdekat dari Hotel Jarwal ini. Mayoritas alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun ada 1 yang sedang kita rawat di rumah sakit Arab Saudi kemarin, tapi hari ini kita akan jenguk, mudah-mudahan beliau bisa sehat kembali, dan kalau tidak dia mungkin akan di safari wukufkan. Ya. Baik. Okay. Baik, nah dari 320 jamaah atau 315 jamaah tadi Pak Khairuddin, ini ada berapa banyak lansia di Kloter 16 ini Pak? Ya, di BDJ 16 ini ada 82 lansia yang sesuai dengan kriteria kesehatan ya. Usia di atas 60 tahun itu kita kategorikan lansia.
Jadi kemudian juga ada yang berkursi roda dalam aktivitas sehari-hari itu ada 3 orang. Tetapi mereka justru 3 orang ini yang berkursi roda ini ada 1 yang aktif begitu. Artinya alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Iya, lumayan banyak sih kalau dilihat Pak ya. Ada 82 lansia nih yang ada di kloter 16 ini. Betul. Baik, mungkin bisa diinformasikan juga Pak kondisi cuaca di sana saat ini seperti apa Pak Khairuddin? Baik, jadi kalau pagi seperti ini tuh cuacanya 42 derajat. 42 kalau derajat. siang itu 42 derajat, cukup panas bagi kita warga Banua ya. Betul. Tetapi kalau sudah siang lebih meningkat lagi sampai 46 derajat. Jadi oleh karena itu petugas kami dari kesehatan dan semua kloter itu mereka selalu melakukan Halo Pak Khairuddin. Ya, mungkin baik kita ulang lagi Pak ya. Mungkin bisa diinformasikan kembali tadi terkait cuaca pagi ini yang di sana ini lumayan panas Pak. Jaringan ini semua dibatasi. Iya, baik. Jaringan dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi kadang-kadang jaringan turun naik dalam waktu-waktu tertentu karena memang mereka membatasi komunikasi ya. Karena sudah dekat prosesi Armusna. Jadi mohon maaf kalau ada putus-putus ya memang seperti itu anunya. Baik, tidak apa-apa Pak. Keadaannya. Baik, mungkin bisa diulang tadi Pak untuk kondisi cuaca yang mana saat ini di sana pada pagi hari sudah mulai panas di 42 derajat tadi Pak. Mungkin apa yang dilakukan oleh jamaah Pak? Jadi jamaah ini kita minta dan kita himbau untuk beraktivitasnya di dalam hotel. Kemudian tentu saja mengkonsumsi minuman, makanan yang sesuai dengan arahan dari petugas kesehatan, minum air yang cukup, yang banyak. Kemudian juga dari kita di Nakes ini juga membagi beberapa sebut saja vitamin seperti Oralit dan sebagainya untuk dikonsumsi oleh jamaah supaya tetap fit begitu. Baik. Oke. Baik, untuk jadwal pelaksanaan ibadah haji saat ini apa aja yang sudah dilaksanakan Pak? Jadi jamaah BDJ 16 ini mereka sudah melaksanakan umroh wajib semuanya. Kemudian mereka juga ada yang melaksanakan umroh sunnah sebagian. Cuma saya himbau untuk dibatasi cuma 1 kali karena setelah Armusna ini kita cukup waktu sekitar 15 hari untuk mengambil mikat umroh sunnah. Jadi fokus kita adalah kepada puncak haji, wukuf di Arafah dan mabit di Mina serta melontar jamarat di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi itu rangkaian yang sudah dan akan dilaksanakan segera. Kemudian juga ada yang sudah bagi jamaah karena kita ini mengambil metode atau pelaksanaan haji tamattu. Jadi bayar dam bagi jamaah haji yang mengambil haji tamattu. Selebihnya mereka beraktivitas, ada yang di haram. Sebelum 2 hari ini mereka banyak karena posisi kami di Hotel 805 ini jalan kaki itu sekitar 20 menit sampai 25 menit ke haram. Dekat. Tetapi karena sudah dekat dengan Armusna, kita himbau untuk tidak ke haram sementara waktu, tapi beraktivitas di hotel. Masjid dan masjid. Baik. Ya, Pak Khairuddin, terakhir untuk persiapan puncak ibadah haji di kloter 16 ini, halo Pak Khairuddin. Untuk persiapan puncak ibadah haji di kloter 16 ini seperti apa untuk persiapannya Pak? Ya, Pak Khairuddin. Baik. Terakhir Pak, untuk persiapan puncak ibadah haji di kloter 16 ini seperti apa Pak? Ya, Pak Khairuddin bisa mendengar saya Pak? Baik. Ya, baik. Terakhir Pak, untuk persiapan puncak ibadah haji di kloter 16 ini seperti apa Pak? Ya, jadi di kloter BDJ 16 ini kita sudah melakukan survei ke tenda Mina dan memberi tanda di tenda itu tanda ada spanduk BDJ 16. Kebetulan kemudian juga kemarin mau survei ke Arafah dengan maktab di tenda kita, tetapi karena keamanan dan pengamanan yang sangat cukup ketat, kita belum diperkenankan ke Arafah, ke tenda Arafah.
Tetapi skemanya sudah disampaikan oleh maktab, posisinya, gambarnya, dan macam-macamnya. Kemudian itu kita sosialisasikan kepada jamaah itu 2 kali pertemuan. Jadi persiapan apa yang harus dibawa ke Mina dan apa yang tidak boleh dibawa ke Arafah dan Mina itu sampai Jamarat. Itu kita akan berada di sana karena mengambil nafar Sani ya kurang lebih 5 hari berada di sana. Kegiatannya besok hari Jumat BDJ 16 dapat giliran rute perjalanan pertama ke Arafah. Antara pukul 7 sampai pukul 11 waktu Arab Saudi akan dijemput oleh bis-bis maktab, diantar ke Arafah, kemudian kita beristirahat untuk persiapan wukuf di hari Sabtu. Kemudian kita prosesi wukuf itu sudah kita siapkan imam sholat zuhur dan asar untuk jamaah takdimnya qasar. Kemudian khatibnya juga dari pembimbing ibadah Klotar, Bapak Hilmi Ardi. Imam sholatnya itu Bapak Haji Fahrur Roji. Beliau adalah pembimbing ibadah dari petugas haji daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada muadzzinnya dari jamaah kita. Kemudian dzikir, salawat, istighfar dan sebagainya akan dipimpin secara bergantian oleh pembimbing ibadah. Setelah wukuf kita akan menunggu setelah ba'da zuhur itu, setelah selesai prosesi wukuf secara berjamaah, kita silahkan jamaah itu untuk berdoa masing-masing secara pribadi sambil menunggu waktu maghrib, karena akan diangkut oleh bis menuju Mina, menuju Muzdalifah. Maksud saya dulu itu sekitar pukul 7.30 malam ya. Akan melontar jamarat atau jumlah aqabah sekali, kemudian bertahallul, lalu balik lagi ke tenda. Seterusnya tanggal 11, 12 dan 13 untuk melontar jamarat. Kemudian setelah itu kita balik ke hotel, istirahat secukupnya. Direncanakan jam 10 malam tanggal 13 Zulhijjah itu kita akan tawaf ifadah. Kemudian jamaah kita bawa ke haram, tawaf ifadah dan sa'i, baru tahallul. Sa'i itu kan tahallul sudah, lalu selesailah prosesi haji di ujungnya sa'i itu. Nah, jadi setelah itu kita balik ke hotel untuk beristirahat 2-3 hari. Baik, itu biasanya menurut nakes itu 2-3 hari itu cukup untuk istirahat. Kemudian beraktivitas kembali. Silahkan kepada jamaah mau yang ziarah, mau yang kunjungan ke tempat-tempat bersejarah atau mengambil mikat umroh sunnah di mikat terdekat. Di sini ada di Tan'im di Masjid Aisyah. Baik. Ya Pak Khairuddin, terima kasih banyak atas waktunya Pak Khairuddin. Sehat-sehat untuk semua jamaah yang ada di Kloter 16 dan mudahan lancar untuk ibadah hajinya nanti Pak. Amin. Banua, tolong doakan kami dan kami akan mendoakan Banua. Semoga Banua tetap aman, lancar, babus salam, dan jamaah dan muslimah di Banua segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berhaji dan berumroh di sini. Amin. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insan Persada, demikian info haji terkini tahun 2024 bersama Haji Muhammad Khairuddin, Ketua Kloter 16 Insan Persada, langsung dari Arab Saudi bersama saya Georgie Satrio. Nantikan info haji terkini tahun 2024 esok hari di jam yang sama hanya di 104,7 di Persada FM, bergerak untuk Banua. Demikian info haji terkini 2024. Nantikan informasinya kembali setiap Senin hingga Sabtu di jam yang sama hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua.